Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Masya Allah, ini adik-adikku yang saya cintai dan juga hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu dari peristiwa penting yang akan dialami oleh umat manusia pada hari kiamat atau setelah hari kiamat. Dan ini adalah bagian dari al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Hari akhir artinya hari yang tidak diikuti dengan malam. Jadi hari yang tidak ada malamnya dan tidak ada lagi hari setelah itu. Dan hari itu sangat panjang. Banyak peristiwa yang terjadi di sana. Salah satunya adalah berbagai peristiwa yang luar biasa, seperti dirubahnya bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihilangkan tanda-tandanya, gunung-gunungnya dihancurkan oleh Allah. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah hancurkan gunung hingga berkeping-keping sehingga bumi pun menjadi tempat yang datar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Allah juga telah rubah kondisi langit dengan matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepala manusia sehingga hanya berjarak 1 mil. Kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak beralas kaki. Sebagaimana demikianlah kondisi kita saat terlahir ke dunia. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina, kata Allah. Sebagaimana kami memulai penciptaan manusia, lahir dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, maka seperti itulah kami akan kembalikan mereka nanti. Itulah janji kami, kata Allah. Bisa dibayangkan saat itu manusia digiring di padang mahsyar, matahari sedemikian dekat, tidak ada tempat bernaung kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan berkeringat luar biasa. Ada di antara mereka yang keringatnya mencapai mata kaki, ada yang mencapai lutut, ada yang mencapai pinggang, ada yang mencapai leher, ada yang tenggelam. Bisa dibayangkan betapa hausnya manusia pada saat itu, sehingga mereka akan sangat mengharapkan untuk bisa minum. Nabi SAW menceritakan bahwa masing-masing nabi diberi telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi telaga, dan telaga yang paling besar adalah telaganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Masing-masing nabi memiliki haud. Diberi kepada masing-masing nabi sebuah telaga
dan mereka nanti pada hari kiamat akan berbangga dengan pengunjung telaganya. Siapa yang paling banyak di antara para nabi tadi yang siapa yang telaganya paling banyak dikunjungi? Apa kata Rasulullah? Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah, dan aku berharap bahwa telagakulah yang paling banyak dikunjungi pada hari kiamat nanti. Telaga Nabi ini, ayyuhal hadirun wal hadirat, adalah telaga yang luas, dan karena dia adalah bagian dari peristiwa-peristiwa hari kiamat, maka dia statusnya masih ghaib bagi kita semua. Sebagaimana kebanyakan hal-hal yang wajib kita imani adalah masuk dalam perkara ghaib, tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita, maka demikian pula yang berkaitan dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya diberitahu oleh Rasulullah SAW, dan kewajiban kita adalah meyakini, mempercayai itu semua, dan berangkat dari keyakinan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu untuk melakukan apapun, maka kita akan percayai apapun yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait sifat-sifat dari telaga Rasulullah SAW tersebut. Dan ini penting dalam masalah perkara-perkara ghaib, kita jangan menggunakan akal. Kalau masuk akal kita percaya, nggak masuk akal kita tolak. Perkara-perkara ghaib, akal itu harus tunduk kepada dalil. Karena yang namanya ghaib nggak bisa dideteksi dengan panca indera kita. Bagaimana kita akan bisa memikirkan? Melihat nggak bisa, mendengar nggak bisa, merasakan nggak bisa, meraba juga nggak bisa, mencium baunya juga nggak bisa. Bagaimana akal kita akan menilai ini masuk akal atau ini tidak masuk akal? Sehingga sikap yang benar dalam menghadapi atau menyikapi hal-hal yang sifatnya ghaib adalah mempercayainya, asalkan itu berasal dari Allah atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang sifat dari telaga beliau adalah yang diriwayatkan oleh Imam atau dalam As-Sahihain, ya, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nabi mengatakan, ana au inni faratukum alal haud, aku adalah yang akan mendahului kalian di telaga nanti. Jadi ketika umatnya datang, Nabi sudah berada lebih dahulu di telaga. Man marra alayya syarib, siapa yang lewat di depanku, dia akan bisa meminum dari telaga itu. Wa man syariba lam yadhma abada, dan siapapun yang meminum dari telaga itu walau sekali tegukan, dia tidak akan kehausan lagi selamanya. Ini merupakan sifat dari telaga Rasulullah SAW yang bisa mengusir dahaga untuk selamanya. Hatta setelah dia masuk surga sekalipun, di surga nanti dia tidak akan kehausan. Terus buat apa orang minum-minum di surga? Cuman untuk senang-senang. Minumnya untuk senang-senang, makannya untuk senang-senang, bukan karena haus, bukan karena lapar. Karena dia telah meminum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat telaga itu dijelaskan dalam hadis yang lain, ma'uha asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ini hanyalah kiasan, ya, karena kalau kita bayangkan orang minum madu, kalau habis itu nggak minum air kan nggak enak rasanya, ya. Apa itu yang dirasakan oleh orang yang habis minum madu yang manis sekali? Enak, ya. Tapi itu nggak terjadi di akhirat nanti. Itu hanyalah ungkapan yang menunjukkan rasanya ini lebih manis dan lebih putih daripada susu. Cawan-cawannya, cangkir-cangkir untuk meminumnya jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit.
arduhu katulihi atau tuluhu ka'ardihi, panjang dan lebar telaga itu sama, masirata syahr, sejauh perjalanan 1 bulan. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, jaraknya seperti jarak dari Son'a ke Ailah. Son'a itu ibu kota Yaman, Ailah itu ada di negeri Syam sana. Jaraknya itu, panjangnya atau lebarnya antara jarak dari kota Son'a ke Ailah. Saya tidak tahu berapa persisnya, tapi perkiraan lebih dari 2000 km. Perkiraannya itu lebih dari 2000 km karena dari selatan Jazirah Arab menuju ke utara. Yaman itu di selatan Jazirah Arab, Ailah itu di negeri Syam sana, di Suriah dan sekitarnya, sehingga jaraknya cukup jauh. Ma'u ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa fihi tayrul juzur. Kemudian di hadis yang lain Nabi memperingatkan, man marra alayya syarib wa man syariba lam yadhma abada wa innahu la yaridanna alayya aqwamun, dan kelak telagaku akan dihampiri oleh sekelompok orang, fayuhalu baini wa bainahum, kemudian mereka dihalang-halangi untuk menghampiriku. Ketika mereka akan minum, ternyata dihalang-halangi. Aku bertanya, ummati, itu umatku. Ya Jibril, ummati, itu umatku. Dalam riwayat yang lain, ashabi, teman-temanku itu. Dalam riwayat yang ketiga, usayhabi. Ya, ini nanti akan ada keterangan siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan ummati, dengan ashabi atau dengan usayhabi ini. Apa kata Jibril? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Setelah menjawabkan jawaban tersebut, Nabi SAW mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Semoga terjauh orang-orang yang merubah-rubah ajaranku sepeninggalku. Dalam hadis yang lain lagi, Nabi menceritakan bagaimana telaga tersebut atau haud tersebut. Hafatahu ala hafataihi qibabun atau qibabul lu'lu'. Telaga yang dijuluki Al-Kautsar itu, di kanan kirinya ada kubah-kubah dari mutiara mujawwafah yang berongga. Ini salah satu karakter dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menyebutkan hafatahu min dzahab. Pinggir-pinggirnya terbuat dari emas. Wa majrahu ala lu'lu'i wal yaqut turbatuhu atyabu minal misk wa ma'uhu ahla minal asal wa abyadu minal thalj. Kemudian aliran tempat untuk mengalirnya telaga itu terbuat dari permata-permata, kemudian tanahnya, ya, karena telaga itu ada bagian airnya, ada tanahnya yang mengelilingi, itu lebih harum daripada al-misk, sejenis wewangian, sering diterjemahkan dengan istilah kesturi ya, termasuk wewangian yang paling wangi harumnya. Ini lebih wangi lagi dari itu. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi pernah menceritakan ketika beliau mengalami Mi'raj, ya, naik ke langit yang paling tinggi. Ketika beliau sedang bersama dengan Jibril alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan, bainama asiru fil jannah wa idza ana bi naharin hafatahu qibabud dur. Aku melewati sebuah sungai yang di kanan kirinya terdapat kubah-kubah dari mutiara. Qultu ma hadza ya Jibril, aku bertanya, ini apa wahai Jibril, sungai apa ini?
Kata Jibril, hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuka azza wa jal. Inilah telaga al-kautsar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Qal fadarabtu biyadi fa idza tinuhu miskun adfar. Maka aku tepuk tanah di sekeliling sungai tadi, ternyata itu terbuat dari misk, ya, minyak kasturi. Hadirin sekalian, telaga dengan sifat-sifat yang luar biasa tadi ternyata tidak untuk semua orang. Ya, tidak untuk semua orang. Walaupun semua orang demikian bercita-cita, demikian berharap untuk bisa menghampirinya, karena kondisi mereka yang sangat kehausan, sangat kepanasan pada hari itu. Dan bisa dibayangkan betapa lamanya dan betapa dahsyatnya saat seseorang diharuskan untuk berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Pada hari itu ada orang-orang yang wajahnya menghitam, ada yang wajahnya putih bersih, masing-masing tertunduk menunggu keputusan apa yang akan Allah berikan atas dirinya. Apakah dia akan menerima catatan amalnya dari tangan kanan dan menjadi orang yang bahagia, ataukah menerimanya dengan tangan kiri dari arah belakang dan menjadi orang yang celaka? Dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, ada orang-orang yang dihalau dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sepintas mereka menampakkan ciri-ciri umatnya Rasulullah. Makanya dia mengatakan ummati, ummati, itu kan umatku, itu kan umatku. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Nabi bisa mengetahui itu sebagai umatnya. Dalam hadis disebutkan a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku mengenali mereka dan mereka pun mengenaliku. Jadi mereka bukanlah orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, bukan. Bukan pula orang-orang yang munafik, zahirnya beriman tapi batinnya kafir, bukan. Karena kalau mereka orang yang tidak beriman, mereka orang kafir atau orang munafik, mereka tidak akan dikatakan sebagai ummati, ummati atau ashabi, ashabi. Lantas siapakah mereka? Ayyuhal ikhwah wal akhwat, mereka adalah bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan sunnah beliau, yang merubah-rubah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaga ini tidak akan dihampiri oleh semua orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hanya mereka yang berpegang teguh dengan sunnahnya, tidak menggantinya dengan ajaran yang lain, tidak menyusupkan ke dalam Islam ajaran-ajaran di luar Islam, dan mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang perlu kita imani terkait dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifatnya yang tadi telah saya sebutkan sebagiannya, sebagaimana yang disebutkan dalam sejumlah hadis sahih. Demikian pula bahwa ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang melakukan hal-hal yang justru menjauhkan mereka dari keselamatan. Jadi yang namanya umat Rasulullah SAW itu bukan hanya mereka yang mengikuti Rasulullah SAW secara zahir, namun di samping mereka mengikuti secara zahir, mereka juga mengimaninya secara batin. Karena orang-orang munafik zahirnya adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, namun batinnya adalah orang-orang yang mengingkari kerasulan Rasulullah SAW dan mengingkari apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW atau meragukan itu semua. Mungkin tidak menolak 100%, tapi mereka meragukan. Ini sudah menjadikan mereka masuk dalam salah satu cabang kemunafikan.
Yang namanya munafik itu ada yang tidak percaya sama sekali tapi pura-pura percaya, ada juga yang tidak yakin, ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, kata Allah. Mereka senantiasa maju mundur dalam keraguan mereka. Mungkin dia tidak menolak, tapi dia juga tidak 100% percaya. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai dalam hal-hal yang sifatnya perkara-perkara ghaib, seorang muslim menimbang dengan akalnya, ketika akalnya sulit untuk menerima, dia pun tidak percaya, dia meragukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria orang yang beriman sebagaimana di surah Al-Hujurat ayat ke-15. Kalau Allah taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang beriman yang sesungguhnya hanyalah, tidak lain tidak bukan, hanyalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah percaya, lam yartabu, tidak ragu-ragu lagi. Jadi kalau kepercayaan masih terselip padanya keraguan, itu belum beriman namanya. Percaya, 100% percaya, iya percaya, walaupun dia belum melihat. Paling tidak dia percaya karena yang mengabarkan itu pasti benar. Jadi ada tingkat dasar dari kepercayaan atau keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman ketika dia mendengar berita-berita ghaib seperti ini, tentang telaga Rasulullah, tentang bagaimana nanti bumi pada hari kiamat, bagaimana manusia dibangkitkan dari kuburnya, matahari didekatkan, kok bisa sedekat itu kita tidak binasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Allah bisa merubah api yang panas jadi dingin, bisa juga merubah sebaliknya. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kadar minimal dari keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Walaupun nanti ketika dia benar-benar melihat telaga itu, melihat apa yang selama ini merupakan sesuatu yang gaib, dia akan bertambah keimanannya, dia akan bertambah keyakinannya. Tapi ketika dia mendengar pertama kali, dia tidak meragukan. Karena keyakinan itu ada tiga tingkatan. Dan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin. Bedanya di mana? Di mana bedanya antara ilmul yaqin dengan ainul yaqin? Bedanya ilmul yaqin itu keyakinan yang muncul ketika kita diberitahu tentang sesuatu sebelum kita melihatnya. Kita yakin apa yang disampaikan kepada kita itu benar, itu namanya ilmul yakin. Kita belum lihat. Sebagai contoh misalnya, ada orang diberitahu oleh seorang yang jujur bahwa ada kota namanya misalnya Taif. Dia belum pernah melihat kota Taif. Diberitahu ada kota yang namanya Taif, di sana ada kebun-kebun anggur, ada kebun-kebun delima. Dia percaya, dia yakin. Kemudian ditunjukkan kepadanya itu kota Taif itu seperti itu. Dia akan semakin yakin karena dia melihat apa yang selama ini baru dia dengar. Ada lagi keyakinan tingkat yang paling tinggi, yaitu haqqul yaqin. Di surah yang lain Allah mengatakan wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Haqqul yakin itu akan didapat kalau seseorang benar-benar merasakan. Selain dia ditunjukkan kota Taif, dia masuk ke kota Taif. Berarti itu namanya adalah haqqul yaqin. Contoh lainnya jannah. Sekarang kita belum melihat jannah, belum melihat Al-Kautsar, telaga Rasulullah, belum melihat neraka, belum melihat malaikat dan lain sebagainya. Suatu saat kita akan melihatnya. Tidak tahu kita seperti apakah wajah malakul maut.
Tapi nanti menjelang sakaratul maut kita akan melihat, dan ketika itu adalah hakul yakin, ainul yakin. Ketika merasakan kematian berarti kita merasakan sesuatu yang menjadi hakul yakin. Jannah ketika ditunjukkan kepada Allah itu menjadi ainul yakin. Ketika seseorang diizinkan untuk masuk itu menjadi hakul yakin. Jadi minimal keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman adalah ilmul yakin, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang pertama kali akan menghampiri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kali akan menghampiri telaga beliau adalah orang yang lebih dahulu menyelesaikan hisabnya. Dan siapakah orang yang lebih cepat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah orang-orang fuqara wal masakin. Karena setiap orang akan ditanya 4 hal. Umurnya untuk apa? Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Ilmunya dia apakan? Kemudian hartanya. Untuk terkait dengan harta ini pertanyaannya ada 2. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Sehingga orang yang makin banyak hartanya, dari sisi ini dia akan makin banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi SAW, inna fuqara al-muhajirin yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa dzalika qadru 500 sana. Sesungguhnya fuqaranya kaum muhajirin sama-sama muhajirin, tapi yang fuqara di antara mereka akan masuk jannah terlebih dahulu sebelum aghniyanya, sebelum yang kaya-kayanya, dengan selisih waktu setengah hari yang itu setara dengan 500 tahun dalam hitungan kita. Demikian juga yang pertama kali menghampiri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fuqaraul muhajirin. Nabi mengatakan, awwalun nasi wurudan alaihi fuqaraul muhajirin, asy-sya'thi ru'usan, ad-danisi thiyaban. Yang pertama kali akan menghampiri haud adalah golongan fuqaranya muhajirin yang rambut mereka itu tidak tersisir acak-acakan. Pakaian mereka itu pakaian yang tidak rapi dan bersih, tapi banyak noda-nodanya, menunjukkan betapa fakirnya mereka saat di dunia, betapa bersahajanya hidup mereka ketika di dunia. Tapi justru mereka lah yang pertama kali menghampiri telaga Rasulullah. Alladzina la yankihunal mutana'imat. Disifati oleh Rasulullah mereka yang tidak pernah mencicipi nikmat yang berbagai macam itu karena fakirnya mereka selama di dunia. Wala tuftahu lahumus sudad, atau dalam pengertian lain, kalau mereka melamar wanita yang kaya-kaya akan ditolak. Mereka juga tidak akan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin dan orang yang dihormati karena penampilan fisik mereka yang demikian bersahaja. Alladzina yu'tuna al-haqqa alladzi 'alaihim wa la yu'tuna alladzi lahum. Bahkan saking istilah Indonesianya mungkin saking apesnya ya. Tahu apes ya? Bahasa sini apa apes? Saking sialnya nasib mereka, mereka ini disuruh menunaikan kewajiban dan mereka menunaikan kewajiban tapi nggak diberikan hak-haknya. Karena biasanya golongan lemah itu kan seperti itu. Orang-orang lemah itu biasanya mereka tidak mendapatkan hak mereka. Mereka disuruh bekerja, disuruh menunaikan kewajiban ini dan itu, tapi hak mereka tidak dipenuhi. Orang memandang mereka dengan sebelah mata.
karena dianggap tidak memiliki kedudukan sosial. Justru mereka lah, kata Rasulullah SAW, yang akan pertama kali menghampiri telaga beliau, telaga Al-Kautsar. Dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk keadilan Allah adalah orang-orang yang selama di dunia itu terpinggirkan, menjadi manusia-manusia yang tertindas, bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kezaliman orang lain. Di akhirat nanti Allah akan berikan semua hak mereka, dan sebaliknya orang-orang yang menindas tadi akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu, mengimani adanya hari pembalasan adalah salah satu rukun iman yang terpenting. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya. Tanpa keimanan kepada hari akhirat, adanya pembalasan nanti di akhirat, maka manusia ini akan liar. Tidak ada lagi yang mereka takuti, tidak ada lagi yang mereka khawatirkan. Dan niscaya kehidupan dunia ini akan penuh dengan ketimpangan, karena realitanya banyak penjahat-penjahat yang tidak dihukum sampai mereka mati. Betul enggak? Penjahat-penjahat perang, mereka yang demikian kejam dan bengis, banyak di antara mereka yang bisa lepas dari jeratan hukum sampai mereka mati. Kalaulah kehidupan dunia itu berakhir begitu saja, orang-orang yang zalim tidak pernah dihukum di dunia, dan mereka yang dizalimi sampai mati tidak mendapatkan haknya di dunia, berarti tidak ada keadilan. Dan itu tidak sesuai dengan hikmah di balik penciptaan alam semesta ini. Oleh karena itu, iman kepada hari akhir, kepada hari pembalasan, itu akan menjadikan manusia ini membatasi perilakunya. Dia akan berpikir ketika dia berbuat hal-hal yang merugikan, menzalimi orang lain, suatu saat dia akan mendapatkan hukumannya. Kalau nggak di dunia, dia tidak akan lepas dari jerat hukum Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan dia tidak akan bisa membalas kezaliman itu kecuali dengan pahala atau dosa. Oleh karena itu Nabi SAW menegaskan tentang hakikat orang yang bangkrut, bukan orang yang ludes harta bendanya, sebagaimana yang diduga oleh para sahabat. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata mereka, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya, orang bangkrut menurut kami orang yang enggak punya harta benda, enggak punya duit. Al-muflisu, kata Rasulullah, orang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Justru orang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Artinya ini orang rajin salat, bukan orang yang pemalas salat, apalagi bolong-bolong, apalagi enggak salat. Itu sudah jelas-jelas itu bangkrutnya bangkrut pangkat 3, pangkat 4. Ini orang yang rajin dia beramal soleh, rajin dia sholat, dan sholatnya diterima oleh Allah karena dia diberi pahala dari sholatnya. Antum bayangkan bagaimana dengan orang yang sholatnya asal-asalan gak diterima, lebih bangkrut lagi. Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi, dan rajin saum dengan saum yang berkualitas. Karena kalau saumnya tidak berkualitas, dia cuma dapat lapar dan haus. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada orang-orang yang suka puasa, tapi dari puasanya dia hanya dapat lapar dan dahaga. Di hadis yang lain, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, ucapan bohong, kesaksian palsu, atau ucapan-ucapan yang mengandung dosa selama dia puasa, atau tidak meninggalkan perilaku-perilaku yang dibangun di atas kebohongan, atas kepalsuan, tidak juga meninggalkan perilaku kebiasaan yang orang-orang jahil selagi dia puasa,
falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak berhajat kepada lapar dan hausnya dia. Tidak ada pahalanya dia puasa. Ini puasa yang berkualitas yang dilakukan oleh si bangkrut. Wa sadaqati wa zakah, dan dia juga rajin menunaikan zakatnya. Tapi di balik itu wa ya'ti waqad syatama hadza. Tapi selagi dia di dunia dulu dia pernah menjelek-jelekkan si fulan. Wa qadhafa hadza, dan menuduh fulan lagi yang lain lagi sebagai orang yang berbuat zina tanpa bisa membuktikan. Wa akala mala hadza, kemudian dia juga mengambil harta orang lain tanpa alasan yang hak, makan duitnya orang. Wa safaka wa daraba hadza, mukul orang lain tanpa alasan yang hak. Wa safaka dama hadza, atau menumpahkan darahnya seseorang tanpa alasan yang hak. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka untuk mempertanggungjawabkan berbagai kezalimannya tadi, dia harus berikan pahala amal solehnya itu kepada masing-masing pihak yang dia zalimi. Makin banyak orang yang dizalimi, makin banyak dia harus membayarnya dengan amal soleh dia, dengan pahala amal solehnya dia, kalau dia punya cukup banyak pahala. Kalau habis bagaimana? Fa idza faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya sudah habis untuk dibagi-bagikan tapi dosanya belum bisa dia bayar, kezaliman yang kepada sama manusia belum bisa dia bayar, ukhidha min sayyiati hadza faturiha alaih, maka dosa korban-korban kezalimannya itu akan ditransfer kepadanya secara ya. Kira-kira kezaliman ini kalau dikonversikan kepada dosa, maka bisa mengurangi dosanya dia berapa, itulah yang akan ditransfer dan menjadi tambahan dosa bagi si pelaku. Tsumma turiha finnar, ujung-ujungnya bangkrut dia, pahalanya habis, dosanya bertambah. Untuk bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa, dia harus masuk neraka. Makin banyak dosa yang dia pikul, makin lama dia akan mendekam di neraka, wala'iyadzubillah. Oleh karena itu, hati-hatilah kita dengan sikap kezaliman, karena itu akan menghalang-halangi seseorang dari amal solehnya. Kalaulah dia memiliki amal soleh, lantas bagaimana dengan orang-orang yang amal solehnya pas-pasan, banyak dosanya, sudah begitu zalim pula, alangkah ruginya dia. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Menurut para ulama, menghampiri telaga itu adalah kabar gembira pertama yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kebahagiaan pertama yang akan dinikmati oleh orang-orang beriman adalah manakala mereka diizinkan untuk menghampiri telaga Rasulullah dan meminum airnya. Dan tentunya yang bisa menghampiri telaga Rasulullah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Rasulullah, beriman lahir dan batin. Lantas bagaimana maksud dari ucapan Rasulullah ketika melihat ada sejumlah orang yang beliau mengenali mereka dan mereka mengenali beliau, tapi nggak boleh menghampiri telaga? Siapa sebenarnya mereka ini? Sebagian ulama mengatakan mereka orang yang kafir, orang yang murtad, atau orang yang munafik. Akan tetapi pendapat yang kuat, mereka bukanlah orang-orang itu, namun mereka adalah para pelaku bid'ah. Karena bid'ah secara bahasa istilahnya adalah al-ihdats, dan Nabi menamakan, dan Jibril ketika ditanya, kenapa kok mereka dihalang-halangi? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu perbuatan-perbuatan muhdats yang mereka buat sepeninggalmu, kata Rasulullah SAW. Kata Jibril, al-ihdats itu sinonim dari kata al-bid'ah, sebagaimana dalam hadis Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah.
Oleh karena itu, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW itu harus kita waspadai. Jangan sampai seseorang justru menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara muhdats, sehingga bukan pahala yang dia dapatkan, bukan nikmat akhirat yang dia terima, tapi justru dia dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW manakala orang-orang bisa minum airnya. Para ulama juga menjelaskan bahwa di antaranya ada Ibnu Abdul Bar, ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama madhab Maliki yang wafat tahun 463 Hijriah dari Andalus. Beliau mengatakan, kullu man ahdatsa fid din fahuwa minal matrudina anil haudhi. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan dalam agama, perkara-perkara yang muhdats dalam agama, maka dia termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Kal khawarij, seperti kaum khawarij, war rawafid, orang-orang penganut Syiah Rafidhah, wasairi ashabil ahwa, dan setiap pengikut hawa nafsu. Setiap pengikut hawa nafsu yang meninggalkan sunnah karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, menyelisihi ajaran Rasulullah karena bertentangan dengan selera mereka, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Diusir itu dengan cara yang sangat tidak terhormat. Wa innahu la yudhadanna aqwamun an haudhi kama yudhadul ibil. Mereka akan dihalau seperti dihalaunya unta yang mau minum di telaga, di sebuah oase, dihalau, diusir. Beliau Ibnu Abdul Bar juga mengatakan, wa kadzalika adh-dhalamatul musrifun fil jawri wa tamsil haqq al-mu'linuna bil kaba'ir. Selain para pelaku bid'ah, para pengikut hawa nafsu yang akan diusir dari telaga Rasulullah adalah orang-orang yang zalim, yang kelewat dalam berbuat zalim dan dalam memusuhi kebenaran atau dalam menghapuskan kebenaran. Al-mu'linuna bil kaba'ir, yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar. Ini termasuk pihak yang akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mufassir yang terkenal, mengatakan, atau ahlul hadis yang terkenal, Imam Al-Qurtubi mengatakan, inna asyaddahum tardan man khalafa jama'atal muslimin. Yang paling keras pengusirannya, yang paling diusir di antara mereka yang mau menghampiri telaga itu adalah yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, baik dari segi keyakinan, akidah, maupun dari segi ibadah dan muamalah. Apa saja yang sudah menjadi kesepakatan ahlus sunnah, baik dalam bab akidah, ibadah maupun muamalah, kalau diselisihi, maka ini akan menjadikan orang tersebut diusir secara keras dari mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man khalafa jama'atal muslimina wa faraqa sabilahum kal khawarij ala ikhtilafi firaqiha. Seperti kaum khawarij dengan berbagai sektenya, baik khawarij yang paling radikal maupun yang moderat sekalipun. Warrawafid ala tabayuni dhalaliha, termasuk kaum Rafidhah yang bertingkat-tingkat dalam kesesatannya. Ada yang ekstrim, ada yang pertengahan. Selagi mereka masuk dalam kategori orang-orang Rafidhah, dan Rafidhah itu dinamakan demikian karena mereka menolak status Abu Bakar dan Umar serta Utsman sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menganggap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih berhak menjadi khalifah. Karena itulah mereka dianggap sebagai kaum Rafidhah. Apalagi kalau sudah begitu mereka mencaci sahabat-sahabat Nabi,
apalagi tidak hanya mencaci tapi menganggap mereka semuanya murtad sepeninggal Rasulullah, kecuali hanya beberapa gelintir ahlul bait saja, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Salman, Abu Dzar, Al-Miqdad bin Al-Aswad, sekitar 7 orang dari sekian ribu sahabat Nabi yang dianggap tidak murtad. Yang lain bagaimana nasibnya? Semuanya munafik, semuanya murtad. Ini adalah salah satu firqah Rafidhah yang paling sesat. Wal Mu'tazilah ala asnafi ahwa'iha, termasuk orang-orang Mu'tazilah dalam berbagai level mereka dalam mengikuti hawa nafsu. Siapakah yang dimaksud dengan Al-Mu'tazilah? Dinamakan Al-Mu'tazilah karena mereka menyempal. Tokoh mereka adalah bekas muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri, namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah murid dari salah seorang imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah, salah satu murid dari imamnya ahli sunnah wal jamaah. Namun dia menyelisihi gurunya dalam hal keyakinan dan menyempal, membuat kelompok sendiri yang keyakinannya menyelisih keyakinan ahlu sunnah. Di antara pokok keyakinan orang Mu'tazilah ini ada 5. Mereka punya 5 pokok keyakinan. Mereka namakan dengan At-Tauhid yang pertama. Antum jangan terkecoh dengan namanya dulu. Tauhid versi mereka beda dengan Tauhid versi ahlu sunnah wal jamaah. Ada al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi ini juga beda dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya versi ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang namanya wujub infadzil wa'id, wajibnya Allah menunaikan ancamannya. Itu salah satu pokok keyakinan Mu'tazilah. Ada yang namanya al-manzilah bainal manzilatain, kedudukan di akhirat antara 2 kedudukan. Saya lupa yang kelima itu apa. Tauhid mereka ini apa maksudnya? Tauhid menurut versinya Mu'tazilah adalah menafikan sifat-sifat Allah. Setiap ada sifat tentang Allah, Allah menyifati dirinya, menyifati zatnya dengan suatu sifat, maka orang-orang Mu'tazilah menganggap itu tidak ada sifatnya. Itu hanya nama, tapi tidak ada hakikatnya. Allah tidak mendengar menurut mereka, Allah tidak melihat, Allah tidak ini, Allah tidak itu. Kalau tauhidnya Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Tauhidnya Ahlus Sunnah adalah menetapkan setiap sifat-sifat keutamaan, kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan sifatnya tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka apa artinya? Bukan amar ma'ruf seperti yang kita fahami, tapi artinya memberontak terhadap penguasa muslim. Al-khuruj ala sultan, itu maksud dari amar ma'ruf nahi mungkar versi Mu'tazilah. Yang ketiga tadi apa? Wujub infadzil wa'id, wajibnya Allah menunaikan ancaman-ancamannya. Kalau ahlu sunnah tidak punya keyakinan seperti itu. Allah mengancam tapi gak ditunaikan, itu bagus. Yang jelek itu, yang tercela itu kalau janji tidak dipenuhi. Tapi kalau ancaman tidak ditunaikan, itu bagus. Kan enak toh, diancam tapi gak jadi. Bagus gak? Bagus. Kalau dijanjikan sesuatu tapi gak jadi, itu tercela. Dijanjikan misalnya siapa yang bertakwa akan masuk jannah, dia sudah bertakwa terus gak masuk jannah, itu tercela. Tapi ketika siapa yang melakukan dosa ini maka Allah akan menyiksanya di akhirat, kemudian Allah gak jadi menyiksa dia, Allah ampuni dia, bagus gak? Bagus. Orang Mu'tazilah bilang enggak, kalau Allah sudah ngancam ya harus ditunaikan. Makanya dari akidah ini mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, pasti masuk neraka. Itu dari akidah yang keliru ini.
Demikian juga al-manzilah bainal manzilatain, ini juga akidah yang unik, yang kontradiktif. Pelaku dosa besar di dunia mereka anggap kafir, tapi di akhirat, pelaku dosa besar yang masih mengaku muslim di dunia itu mereka sikapi seperti orang kafir pada umumnya. Tapi di akhirat nanti masuk jannah enggak, masuk neraka juga enggak. Terus di mana? Di antara keduanya. Fil manzilah bainal manzilatain, itu maksudnya di antara jannah, di antara neraka. Enggak jelas. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan pelaku dosa besar yang tidak mencapai level syirik, level kufur, syirik akbar atau kufur akbar, atau nifak akbar, atau yang sederajat dengan ini, maka dia masih dalam masyiatullah. Artinya Allah boleh saja mengampuni dia dan boleh saja Allah mengazab dia sesuai dengan dosanya. Tapi selagi dia masih belum keluar dari Islam, belum murtad, maka suatu saat tetap tempat kembali terakhirnya adalah jannah. Walaupun sebelumnya dia harus mendekam sekian lamanya di neraka, tetap Ahlus Sunnah meyakini selagi dia masih memiliki keimanan, suatu saat dia akan masuk jannah. Jadi itu yang namanya Mu'tazilah, dan mereka, kata Imam Al-Qurtubi, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Ibnu Abdul Bar, adalah termasuk orang-orang yang dihalau dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurtubi melanjutkan, fahaula'i kulluhum mubaddilun. Mereka itu semua adalah kelompok umat yang mengaku umat Islam yang mengganti-ganti ajaran Islam. Wa kadzalika adh-dhalamatul musrifuna fil jawri wadh-dhulmi wa tatmisil haqqi wa qatli ahlihi wa idlalihim. Di samping ahli bid'ah tadi, yang akan dihalau dari telaga Rasulullah adalah orang-orang zalim, orang-orang yang diktator, otoriter, yang suka menghalang-halangi dan meredupkan cahaya kebenaran, membunuh para penyeru kebenaran, atau menghina, merendahkan para penyeru kebenaran. Wal mu'linuna bil kabairi al mustakhfuna bil ma'asi. Demikian pula orang yang akan dihalau adalah orang yang menampakkan terang-terangan perbuatan dosa besar mereka dan menyembunyikan maksiat-maksiat mereka. Jadi saat berada sendirian mereka berbuat maksiat, saat berada di tengah orang lain mereka berbuat dosa besar malah. Wa jama'atu ahli zaighi wal ahwa'i wal bid'ah, dan kelompok orang-orang yang tersesat yang mengikuti hawa nafsu dan para pelaku bid'ah. Intaha kalamu. Demikian menurut Imam Al-Qurtubi. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, hendaknya kita berhati-hati dalam mengamalkan ajaran agama, dalam meyakini sesuatu, karena yang disebutkan tadi kesesatannya tidak semuanya dalam sisi perbuatan, namun juga banyak di antara mereka yang tersesat dari segi apa? Keyakinan, menafikan sifat-sifat Allah. Itu bukan perbuatan tapi keyakinan, walaupun terkadang itu muncul berupa ucapan-ucapan lisan, atau mentashbih Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada yang mengatakan kalau kita katakan Allah memiliki wajah, nanti Allah seperti Angry Bird. Kalau Allah punya wajah, Allah seperti Angry Bird. Wal'iyadzubillah, ini tashbih. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a wajhillah, dan siapa melakukan perbuatan itu dalam rangka mencari wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tersisalah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan, berarti itu seperti Angry Bird. Wal'iyadzubillah. Ada yang menafikan keadilan Allah Subhanahu wa taala, atau menafikan atau mengingkari salah satu pokok akidah, bahwasanya pelaku dosa besar selagi tidak mencapai tingkat kufur maka dia masih bisa diampuni.
terpulang kepada masyiatullah. Ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah. Di samping penyimpangan dalam masalah ibadah. Orang yang berbuat zalim, orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus berhati-hati dalam berkeyakinan, dalam berkata maupun dalam berbuat. Jangan sampai keyakinan kita adalah keyakinan yang menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang sesuai dengan cara para sahabat Rasulullah SAW mengimaninya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka mau beriman sebagaimana kalian antum beriman, antum di sini yang dimaksud adalah saat ayat itu turun. Dan yang beriman saat ayat itu turun hanya para sahabat, belum ada orang lain. Kalau mereka mau beriman sebagaimana kalian beriman, maksudnya cara mengimaninya sama. Walaupun kualitas keimanannya pasti lebih tinggi para sahabat, tapi yang diimani oleh para sahabat kita juga imani. Yang mereka ingkari kita juga ingkari. Jangan sampai mereka mengimani kita mengingkari, atau mereka mengingkari kita justru mengimani. Ini namanya nggak sama cara berimannya. Kalau mereka mau mengimani dengan cara yang sama sebagaimana kalian beriman, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi kalau mereka tidak mau mengikuti cara kalian beriman, berpaling dari cara kalian beriman, maka mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan menentang. Apa kira-kira yang akan didapatkan oleh mereka yang menentang konsep-konsep keimanan? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas nyata tentang jalan yang benar itu di hadapan dia sudah diberi penjelasan sesuai dengan dalil-dalil yang gamblang, yang sahih, dia tidak mau ikuti penjelasan itu, dia menentang Rasulullah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman juga orang-orang yang beriman pertama kali, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok lagi-lagi kita harus ikut para sahabat? Karena keimanan mereka yang sudah dijamin benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang datang setelah mereka, tidak ada jaminan kecuali kalau mereka mengikuti para sahabat. Kalau mereka datang sepeninggal para sahabat dan menempuh cara yang lain dalam mengimani, maka keimanan mereka tidak ada jaminan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat At-Taubah ayat yang 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum." Orang-orang yang pertama-tama dan terdahulu dalam masuk Islam, minal muhajirin, sahabat bukan? Muhajirin sahabat bukan? Jawab rame-rame. Muhajirin sahabat bukan? Wal ansar sahabat bukan? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan baik. Apa yang akan didapatkan? Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Kalau Allah sudah meridhai, selesai sudah. Apa yang ditakutkan? Allah sudah meridhai, pasti dia selamat dari neraka. Wa radu anhu, dan mereka pun demikian ridha dengan Allah, demikian puas dengan pemberian Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Jadi ayuhal ikhwah, hati-hati kita dalam memilih suatu pemahaman dalam agama. Jangan sembarang kita ikuti. Walaupun dia memiliki retorika yang luar biasa, kalau ngomong meyakinkan, pakaiannya juga Masya Allah, itu bukan tolok ukur. Sekali lagi, itu bukan tolok ukur kebenaran. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bercerita tentang orang-orang munafik di surah Al-Munafiqin, Allah sebutkan hal tersebut. Apa kata Allah? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum apa tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau wahai Rasulullah melihat penampilan mereka, orang-orang munafik ini, sosoknya, posturnya, kegantengannya membuatmu terpukau. Subhanallah. Bagaimana kalau mereka berbicara? Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Engkau pun juga asyik mendengarkan gaya bicaranya dia. Tapi apakah mereka ini pembawa kebenaran? Apakah dengan cara itu mereka lantas menjadi orang yang pantas untuk diikuti? Silahkan antum tentukan sendiri. Munafik ini. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Siapa hakikat mereka? Humul adu fahdharhum. Merekalah musuh sejati. Orang-orang yang membungkus kebatilan dengan bungkus yang indah, yang memukau. Itu lebih berbahaya daripada orang-orang yang terang-terangan mengatakan kami ini orang yang tidak benar. Oleh karena itu jangan kita ini dalam beragama pakai feeling. Tahu feeling? Enak kok ngomongnya, pinter dia, bagus dia, ya, ganteng lagi, yang dengerin banyak. Itu bukan ukuran. Kalau kebenaran itu diukur dengan banyaknya pengikut, maka siapa yang paling benar? Iblis. Kalau kebenaran diikuti dengan banyaknya pengikut, yang paling benar itu iblis. Karena apa? Pengikut dia paling banyak. Betul nggak? Siapa yang paling banyak? Ahlul jannah atau ahlun nar? Ahlun nar itu 1000 kali lebih banyak daripada ahlul jannah. Bahkan berkali-kali lipat. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan ahlul jannah dibandingkan ahlun nar itu seperti sehelai rambut putih atau bulu putih pada tubuh sapi yang hitam legam, atau sehelai rambut hitam pada tubuh sapi yang putih bersih. Itu perumpamaan. Jadi kalau banyak-banyakan pengikut, maka yang paling banyak pengikutnya iblis. Berarti dialah yang paling benar, harusnya begitu. Nabi SAW ketika Mi'raj, Nabi menceritakan sebagaimana dalam Sahihain, ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rahtun. Aku melihat seorang nabi, pengikutnya cuman rahat. Rahat itu sekelompok orang, maksimal 10 orang. Di atas 3, tapi maksimal 10. Itu rahat namanya. Wa nabiyyan wa ma'ahu thalatha. Ada nabi yang cuma 3 pengikutnya. Wa nabiyyan wa ma'ahu rajulain. Ada yang cuma 2. Wa nabiyyan wa ma'ahu rajul. Ada yang nabi lah ya, nabi. Bukan ustadz, bukan kiai. Nabi. Hebat mana nabi dengan kiai? Siapa yang bilang kiai lebih hebat, angkat tangan. Ulangi lagi syahadatnya. Ya benar dong. Kalau bilang kiai lebih hebat dari nabi, dia harus mengulang syahadatnya. Wa nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad. Ada juga nabi tidak punya pengikut. Gagalkah dia dalam berdakwah? Batilkah ajarannya? Tidak. Karena banyak sedikitnya pengikut itu bukan parameter kebenaran. Kebenaran itu dikenali dengan dalil-dalilnya, dengan
dasar-dasar dari kebenaran. Sumber kebenaran itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuktikan, dalilnya kita ikuti. Enggak bisa, hati-hati. Selesai. Gampang kan cara beragama? Gampang. Ada dalil kita ikuti, enggak ada sudah, tinggalkan. Mudah. Allah sudah cukupkan kok. Penjelasan itu Allah sudah cukupi. Nabi sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halikun. Aku meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, putih, terang. Malamnya seterang siangnya. Kalau sudah seperti itu masih ada yang tersesat, hanya orang celaka itu yang tersesat. Sudah demikian jelas ada yang nggak mau ngikuti, ya celaka dia. Sudah jelas yang hak itu mana, yang batil itu mana. Dia masih nggak mau ikuti lagi, ya pasti celaka dia. Artinya kita ini harusnya mempelajari sesuatu yang memang bisa dibuktikan kebenarannya, yaitu bisa ditunjukkan dalilnya yang benar. Bukan hanya ada dalilnya tapi difahami secara ngawur. Banyak orang seperti itu. Bukan hanya bisa memberikan ayat, memberikan hadis, namun cara dia memahami ayat dan hadis tadi harus benar. Nah, cara siapa yang paling benar? Ya jelas caranya para sahabat Nabi, karena mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada jaminan radhiyallahu anhum. Kita ikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, atau kita ikuti para ulama yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dengan baik. Niscaya kita akan selamat. Adapun cara-cara yang lain itu adalah cara-cara yang sangat beresiko. Di antara resikonya adalah terhalaunya seseorang dari menghampiri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasulullah SAW sudah ada belum? Jawabannya sudah. Jawabannya sudah ada. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa Nabi mengatakan, wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an. Saat Rasulullah masih hidup, Rasulullah bersumpah, demi Allah, saat ini aku sedang melihat telagaku. Ini adalah perkara ghaib yang Allah tampakkan kepada nabinya. Ya, sebagaimana Nabi pernah melihat jannah, pernah melihat neraka, sebagian nikmat jannah pernah diperlihatkan, sebagian siksa neraka juga pernah diperlihatkan. Yang ini menunjukkan bahwa jannah, neraka, telaga dan semua yang pernah diperlihatkan kepada Nabi itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi pernah mengunjungi pekuburan Baqi di Madinah sana. Maka Nabi mengatakan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera kepada kalian wahai penghuni tempat ini dari kalangan orang-orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kemudian Nabi berangan-angan, andai saja ya kami bisa melihat ikhwan-ikhwan kami, kata Nabi begitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak, bukankah kami ini ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah, saudara-saudaramu? Qal antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, ikhwan-ikhwan kita adalah mereka yang belum ada hari ini, belum terlahir hari ini. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Lantas bagaimana engkau mengenali umatmu yang hari ini belum ada mereka, belum tercipta? Nanti bagaimana engkau mengenali mereka? Faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Bagaimana menurut kalian kalau ada di antara kalian yang punya kuda, kuda ini memiliki kulit putih di bagian dahinya dan di bagian tangan dan kakinya. Ada kan ya kuda yang
Tangan dan kakinya itu putih dan dahinya ada putih-putih. Dan kudanya dia ini berada di tengah-tengah kuda yang hitam legam. Gampang nggak mengenalinya? Mudah mengenalinya. Qalu bala, tentu dia akan mengenali kudanya yang ada ciri-ciri seperti itu di tengah-tengah kuda yang hitam legam ya Rasulullah. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin. Maka sesungguhnya umatku, ikhwan-ikhwanku tadi itu akan datang pada hari kiamat dengan membawa warna putih pada wajah, pada dahi dan pada tangan dan kaki mereka. Minal wudu, bekas wudu, karena mereka adalah orang-orang yang rajin sholat, yang didahului dengan wudu, maka bekas-bekas wudu di wajah kita, di kedua tangan, di telapak kaki kita itu akan menjadi putih, sehingga Rasulullah mudah mengenali umatnya dengan cara seperti itu. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan akulah yang akan menunggu mereka nanti di telaga. Ala la yudhadanna rijalun an haudi. Tapi ingat, nanti ada orang-orang yang walaupun mereka juga rajin wudu, aku bisa mengenali tanda-tanda itu, tiba-tiba mereka dihalau untuk menghampiri telagaku. Kama yudhadul ba'irud dhal, sebagaimana unta yang tersesat itu dihalau, ya, unta yang nyempal dari kelompoknya dihalau ketika ingin mendatangi telaga milik penggembala yang lain. Enggak diperbolehkan. Ini bukan telagamu, ini telagamu sana. Enggak tahu kau punya telaga apa enggak. Yang jelas kau bukan di sini tempatnya. Dihalau. Wa in unadihim ala halumma, aku manggil-manggil mereka, hei kesini. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak. Tapi dikatakan, loh mereka itu mengganti-ganti ajaranmu sepeninggalmu. Fa aqulu suhqan suhqa, maka aku katakan, ya sudah, menjauhlah sana. Jadi orang-orang yang rajin berwudu ketika di dunia, kemudian dia juga berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nanti akan bisa menghampiri telaga dan minum airnya sehingga tidak kehausan lagi selamanya. Namun kalau dia rajin berwudu tapi tidak berpegang teguh dengan sunnah, dia akan dihalau dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang tidak sholat, cocok nggak? Yang wudhu dan sholat tapi nggak ikut sunnah aja dihalau, apalagi yang nggak sholat, atau sholat tapi nggak beres wudhunya, sama aja, karena sholatnya dianggap tidak sah kalau wudhunya tidak sah. Yang sah sholat dan wudhunya nggak ikut sunnah aja dihalau, apalagi yang nggak beres sholatnya, nggak beres wudhunya. Bagaimana kira-kira nasib mereka? Ya, mereka tidak akan mendapatkan warna putih pada dahi, tangan dan kaki mereka, sehingga nasib mereka akan lebih kelam lagi. Oleh karena itu, menjaga kesempurnaan wudu, menjaga ibadah sholat, dan senantiasa berada di atas sunnah ajaran Rasulullah SAW adalah jalan-jalan keselamatan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Hah? Kenapa? Kuis. Gak ada pertanyaan? Kenapa? Tanya jawab dulu. Alias kuis dulu maksudnya. Mana pertanyaannya? Tertulis nggak ada? Ada pertanyaan tertulis nggak? Coba dikirim ke sini. Ini ada pertanyaan, adakah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mudah kita ketahui
agar tidak salah memilih kajian. Jazakallah khairan. Maunya perkara-perkara penting tapi dapatnya mudah gitu ya. Lucu ini. Ada nggak orang mau mendapatkan sesuatu yang istimewa tapi gampang dapatnya? Ada nggak kira-kira? Apa kalau ada itu? Hah? Hidayah itu mahal lagi. Kalau antum mau dapat sesuatu yang mahal tapi maunya gampang, saya nggak tahu gimana caranya itu. Itu namanya rezeki nomplok. Rezeki nomplok tuh nggak pakai teori. Ya mungkin dia punya orang tua yang kaya raya, tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia dan dia hanya satu-satunya ahli warisnya. Itu rezeki nomplok. Teorinya gimana? Ya tunggu aja. Kapan dia dapat rezeki itu? Nah, susah ini. Yang namanya hidayah, ini kan bagian dari hidayah, mengenali kebenaran dan tidak salah dalam melangkah, itu bagian dari hidayah. Itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu pengorbanan, karena hidayah itu lebih mahal daripada kekayaan. Orang mau jadi kaya raya aja harus usaha mati-matian, harus belajar, harus kerja banting tulang, peras keringat, ulet, ya kan? Ini mau dapat hidayah tapi yang gampang gimana Ustaz caranya? Saya nggak tahu rumusnya kalau gampang. Ya, mungkin banyak-banyak berdoa aja. Ya, kalau doanya dikabulkan sama Allah, alhamdulillah. Tapi kalau antum tidak ikut aturannya Allah, susah. Di antara aturan Allah adalah hidayah itu harus dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mempelajari atau melangkah di jalan kami ini, kami akan beri dia hidayah. Jadi ya antum harus rajin belajar. Cara belajarnya bagaimana? Itu bisa saya jelaskan. Ya, tapi kalau ciri-ciri ahlus sunnah yang mudah kita ketahui, ini soalnya banyak yang ngaku-ngaku ahlus sunnah hari ini, dan mungkin ciri-ciri mereka mirip-mirip, itu masalahnya ya. Tapi yang jelas ahlus sunnah itu definisinya kita harus tahu dulu, ahli terhadap sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sunnahnya Rasulullah, ajarannya, maksudnya sunnah itu ajaran Rasulullah, bukan berarti yang hukumnya sunnah saja, enggak. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah berarti termasuk sunnahnya Rasulullah. Kalau kita tahu itu sunnah Rasulullah, lihat siapa yang paling rajin mengamalkan, siapa yang paling rajin mengajarkan dan membelanya. Itu ahli sunnah. Berarti modalnya harus tahu dulu sunnah Rasulullah yang mana kan? Mana yang itu ajaran Rasulullah dan terbukti itu memang ajaran Rasulullah, dan mana yang itu mirip tapi itu bukan ajaran Rasulullah. Karena ada hal-hal yang sepintas mirip ajaran Rasulullah, diklaim sebagai ajaran Rasulullah, diperjuangkan, walaupun konsekuensinya dengan meninggalkan yang benar-benar ajaran Rasulullah. Ya, bahasa ilmiahnya bid'ah. Bahasa fikihnya itu bid'ah. Bid'ah itu memiliki kemiripan dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang Khawarij itu bukan orang-orang yang malas-malasan beribadah, bukan. Nabi SAW menceritakan ciri-ciri mereka. Bahkan kata Nabi, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian para sahabatku kalau melihat bagaimana salat mereka, kalian akan anggap remeh salat kalian. Salat mereka lebih hebat, lebih rajin. Wasiyamakum ma'asiyamihim. Kalian juga kalau mau bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan remehkan puasa mereka. Wa tilawatakum ma'atilawatihim. Baca Quran kalian juga kalian akan remehkan kalau mendengar baca Quran mereka. Kok kayak gitu jadi Khawarij ya? Itulah masalahnya. Itulah yang dikenal dengan istilah syubhah. Syubhah itu sesuatu yang samar-samar, batil tapi bungkusnya wow, menarik sekali, mirip dengan bungkus kebenaran.
Yang menjajakannya bukan orang-orang yang penampilannya bertato, rambutnya mungkin pang gitu ya. Enggak, penampilannya adalah orang-orang yang khusyuk, penampilan ahli ibadah. Makanya Nabi memperingatkan kita dari mereka karena bahaya syubhat ini. Oleh karena itu, solusi yang paling baik adalah antum belajar yang rajin. Di samping minta kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, antum harus rajin belajar. Karena syubhat itu nggak ada habisnya. Terus muncul, pakaiannya ganti-ganti tapi hakikatnya adalah kebatilan. Kalau kita hanya tahu satu macam pakaiannya, penjajah syubhat, nanti dia ganti pakaian kita nggak tahu. Ya, makanya kita harus terus belajar dibarengi dengan doa. Kalau ada satu hal yang tidak jelas, kita tanya kepada orang yang lebih berilmu dari kita. Ya. Di antara ciri ahlu sunnah tadi itu, dia bisa membuktikan bahwa ajaran yang dia sampaikan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah yang difahami oleh sahabat-sahabatnya, bukan difahami oleh dia saja. Hati-hati kalau dia yang memahami tapi nggak bisa membuktikan bahwa sahabat Rasulullah juga punya pemahaman seperti itu, berarti inilah ahlul ahwa, orang yang melebarkan syubhat yang memang mesti ada titik miripnya. Justru karena dia itu mirip, dia jadi semakin bahaya. Serupa tapi tidak sama. Apakah orang yang bangkrut tadi dibolehkan minum di telaga Rasulullah SAW? Kan udah jelas ya, termasuk yang akan diusir dari telaga Rasulullah adalah orang-orang yang berlebihan dalam berbuat zalim, dan ini termasuk orang yang bangkrut. Kalau dia berlebihan dalam berbuat zalim, dia akan mempertanggungkan kezalimannya tadi, akan menebus kezalimannya dengan membagi-bagikan pahala atau menanggung dosanya orang yang dia zalimi. Berarti ujung-ujungnya dia tidak mampir di telaga Rasulullah, dan lebih parah dari itu dia harus mendekam dulu di neraka, wal'iyadzubillah. Apakah orang yang telah minum air di telaga Rasulullah adalah orang yang pasti masuk surga? Ya insya Allah begitu, tapi apakah langsung masuk surga atau tidak? Nah, kita jangan hanya melihat kepada satu hadis dan menutup mata dari yang lain-lain. Tidak berarti kalau dia mampir di telaga itu otomatis dia tidak akan tersentuh siksa sama sekali. Nggak berarti begitu. Karena di antara orang-orang yang tidak berbuat bid'ah itu tidak semuanya langsung masuk jannah bi ghairi hisabin wala adzab. Nggak semuanya. Ada yang masuk jannah tapi setelah dia dihisab atau setelah dia disiksa terlebih dahulu, dan dia termasuk ahlu sunnah, tidak termasuk ahli bid'ah. Bukan pula termasuk orang yang banyak kezalimannya kepada sama manusia, bukan. Tapi karena ada satu dua dosa yang itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti orang yang minum di telaga tidak akan mampir di neraka, wallahu a'lam. Tapi insya Allah mereka ujung-ujungnya akan masuk jannah. Karena dikatakan siapa yang mampir dan minum di telaga tidak akan kehausan selamanya. Orang di neraka itu kehausan. Dan ketika mereka minta minum, diberi minum yang tidak menghilangkan dahaga. Wa yusqauna min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiru. Mereka diberi minum dari apa? Air nanah, wal iyadu billah. Nanah yang demikian busuk baunya. Orang kehausan diberi minum nanah. Dia mencoba-coba untuk minum tapi dia nggak bisa telan karena saking busuknya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya orang di neraka ini dia akan kehausan, dia akan merasakan siksa terus. Kalau dia sudah mampir di telaga, dia tidak akan kehausan selamanya. Ya berarti ini adalah indikator dia akan masuk surga. Tapi kalau ada hal-hal yang menghalangi dia untuk langsung masuk surga, ya dia tidak akan langsung masuk surga, dia harus mampir dulu di neraka. Tapi orang yang tidak
mampir di telaga sama sekali, ini indikator. Wallahu a'lam apakah dia benar-benar selamat ataukah dia, kalau benar-benar selamat tidak ya, karena hakikatnya adalah dia harus merasakan akibat dari dosa-dosanya terlebih dahulu. Tapi apakah dia akan selamanya di neraka tergantung kepada jenis penyimpangannya. Kalau penyimpangannya atau bid'ahnya tidak sampai kepada tingkat kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, maka suatu saat dia akan masuk surga. Tapi ketika bid'ahnya itu bid'ah yang demikian menyimpang, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya dia statusnya seperti orang-orang kafir yang kekal di neraka. Wallahu a'lam. Adakah amalan-amalan yang bisa menguatkan keimanan kami agar dimudahkan sampai ke telaga Nabi? Ya, berpegang dengan sunnah secara umum itu adalah amalan yang menyelamatkan kita. Pertahankan keimanan kita, perbaiki amal soleh kita, keyakinan kita luruskan, kemudian kita ikuti dengan amal soleh dan istiqomah dalam beramal soleh, dalam memiliki keyakinan yang lurus, serta senantiasa mewaspadai syubhat maupun bid'ah. Itu secara garis besarnya seperti itu. Amal solehnya ya sesuaikan. Ada yang wajib, statusnya fardu ain, itu yang kita harus dahulukan, harus prioritaskan. Ada yang sifatnya larangan-larangan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, apalagi masuk kategori dosa besar, itu yang kita prioritaskan untuk selalu kita tinggal. Kalau kita sudah bisa melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban agama dan menghindari setiap larangan yang diharamkan, maka itu sudah selamat sebetulnya. Selebihnya adalah kita tambah yang hukumnya sunnah dan kita mencoba menjauhi yang hukumnya makruh. Ini tambahan, ya. Tapi kalau mau selamat, pokoknya adalah laksanakan setiap yang wajib, jauhi setiap yang haram. Setelah itu silahkan berlomba-lomba untuk menambah sunnah, untuk meninggalkan yang makruh. Kalau mubah ya mubah, nggak masalah. Asalkan jangan berlebihan, silahkan mubah, boleh hukumnya. Apakah poin paling penting yang kita lihat jika kita ingin menikahi seorang akhwat? Oh, ini masih di luar tema nih, sebentar. Jika seseorang ingin bertaubat, apakah dia harus melakukan sholat sunnah taubat terlebih dahulu? Kalau harusnya tidak, ya, karena syarat taubat itu tidak disebutkan harus sholat, tidak. Intinya taubat itu pertama menyesali dosa dia, menyesal, dia merasa bersalah dan menyalahkan diri, kenapa kau sampai berbuat ini? Ada perasaan menyesal. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita lihat dosanya ini masuk kategori melakukan sesuatu yang haram ataukah meninggalkan sesuatu yang wajib. Dua-duanya kan dosa, toh? Jangan dikira dosa itu cuma berbuat yang haram. Meninggalkan kewajiban itu ada yang lebih besar dosanya daripada melakukan yang haram. Dosanya iblis itu meninggalkan kewajiban. Dosanya Adam melakukan yang haram. Siapa yang dikafirkan oleh Allah? Iblis. Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, perintahkan, hukumnya wajib. Iblis gak mau nurut karena gengsi, karena takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadilah dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi jangan dianggap dosa itu hanya melanggar yang dilarang. Orang tidak sholat 5 waktu lebih besar dosanya daripada orang yang minum khamr. Iya, karena nggak sholat itu berarti dia tidak punya alasan untuk dianggap sebagai muslim. Muslim kok nggak pernah sholat? Munafik aja sholat. Munafik di masa Rasulullah itu masih rajin sholat, walaupun sholatnya males-malesan. Kok ngaku muslim nggak pernah sholat? Itu lebih besar dosanya daripada pelaku judi.
Jadi apa nih dosanya nih? Dosanya tidak melakukan yang wajib. Taubatnya bagaimana? Setelah dia menyesal karena selama ini dia meninggalkan kewajiban, dia harus mulai lakukan kewajiban yang selama ini dia tinggalkan. Kalau dosanya melanggar yang dilarang, dia harus berhenti. Jangan dia lakukan lagi yang haram itu. Syarat yang ketiga, ada tekad untuk tidak ngulangi lagi di masa yang akan datang. Ada keinginan untuk tidak ngulangi lagi. Kalau ujung-ujungnya ngulangi lagi gimana? Ya dia harus tobat lagi untuk dosa yang baru. Tapi yang sebelumnya sah, taubatnya sah untuk dosa yang lama. Untuk dosa yang baru dia harus taubat lagi dengan syarat-syarat yang sama. Ada tekad untuk tidak ngulangi lagi nanti. Ternyata kebujuk lagi sama setan, ngulangi lagi, ya dia harus taubat lagi. Terus demikian seterusnya. Yang keempat, kalau dosanya berkaitan dengan hak-hak adami, hak sesama manusia, maka ada syarat tambahan. Dia harus tunaikan. Misalnya dia bawa duitnya orang sebagai hutang, belum dia lunasi, dia harus lunasi. Oh, yang ngutangin sudah meninggal Ustaz, kasihkan ke ahli warisnya. Nggak tahu Ustaz ahli warisnya siapa, dicari-cari nggak ketemu, maka sedekahkan atas nama dia, pahalanya untuk orang tersebut. Suatu ketika ternyata orang ini masih hidup misalnya, kita ngiranya sudah mati nggak bisa ketemu, dia datang nagih, kita berikan lagi. Nah yang kemarin bagaimana? Yang kemarin pahalanya buat antum, karena itu hak dia. Bukan berarti oh udah saya sedekahkan afwan nggak ada duitnya, enggak, tetap antum harus kasih ke dia. Kalau dia nggak ikhlas, dia menuntut, antum harus bayar. Itu kalau sifatnya dosa sama manusia. Kalau dosanya dosa ghibah gimana? Menggunjing orang lain, minta maaf. Minta maaf sama yang bersangkutan. Perlu disebutkan saya habis menghibah antum? Enggak perlu. Karena belum tentu kalau disebutkan dosanya dia mau maafkan. Mungkin dia tambah marah sama antum. Ya, minta maaf, dan di tempat-tempat orang ini digunjing, sebutkanlah kebaikan-kebaikan dia untuk merehabilitasi. Misalnya pernah jelek-jelekan orang di masjid atau di rumah, di depan beberapa orang, undang mereka kembali, rehabilitasi nama baiknya dia. Ternyata dia nggak seperti yang saya kira, dia orangnya baik, begini. Itu cara seseorang bertaubat dari dosa. Kalau dosanya bunuh orang lain gimana Ustaz? Bisa tobat nggak? Bisa. Tapi antum harus siap dengan konsekuensinya. Ya. Cuma di negara kita nggak bisa kita perlakukan ini. Dalam Islam konsekuensi orang yang membunuh orang lain tidak lepas dari 3 kemungkinan. Tergantung apa tuntutan keluarga korbannya. Keluarga korban memaafkan secara cuma-cuma, alhamdulillah. Antum cukup puasa 2 bulan berturut-turut saja sebagai kafaroh. Itu jelas, kafarahnya ada dalam Al-Quran. Kalau dia dimaafkan oleh keluarganya, keluarga korbannya, maka dia cukup mengkafaroti dosa pembunuhannya itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Gak boleh bolong kecuali kalau ada udzur syar'i, sakit atau safar, boleh dia tidak puasa. Tapi begitu selesai sakitnya, selesai safarnya, dia harus lanjutkan puasanya sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau keluarganya menuntut ganti rugi bagaimana? Ya harus dibayar ganti ruginya. Ganti ruginya itu senilai dengan 100 ekor unta atau 200 ekor sapi. Berapa harga seekor sapi? 20 juta? Hah? 12 juta di sini? Murah? Oh 14 juta? Kecil ya sapinya ya? Enggak, sedang. Boleh untuk korban sudah itu. Ya sudah, intinya 14 kali 200 berapa tuh? 2,8 miliar. Waduh, miliarder langsung itu. Ya itu hak dia. Itu hak dia itu. Mau diampuni dosanya, ya itu harus dibayar. Nyawa itu mahal. Paling mahal agama dalam menghargai nyawa itu agama kita. Paling mahal.
Bukan hanya nyawa, setiap anggota badan, setiap panca indera itu ada harganya. Jari-jari, ada orang menganiaya orang lain sampai patah jarinya. Satu jari senilai dengan 10 ekor unta. Iya. Kalau patah semua jarinya, putus, satu jari itu sama dengan 10 ekor unta. Kalau sebagiannya patah, kehilangan satu ruas jari, jadi telunjuknya hilang sepertiga dari 10. Udah berapa puluh juta itu? 50-an mungkin ya, 40-an kira-kira. Mahal. Gigi juga ada harganya. Satu gigi senilai sekian. Mata dan lain-lain. Nah, kalau mereka sepakat nuntut darahnya, kami nggak mau terima tebusan apa-apa. Semuanya sepakat. Karena kalau ada salah satu minta tebusan, maka beralih kepada tebusan. Walaupun misalnya ahli warisnya orang ini, keluarga korban ini ahli warisnya ada 10 orang, 9 nuntut darah, 1 enggak deh saya minta tebusan, maka semuanya akan beralih kepada tebusan. Enggak akan jadi dikisos dia. Karena kisos enggak bisa sebagian. Enggak bisa dibunuh 90% aja kan enggak bisa tuh. Mati selesai dia. Maka akan beralih kepada tebusan uang atau istilahnya diat. Tapi kalau sepakat semua ahli warisnya sepakat kami nuntut, kami nggak mau dia dibiarin hidup, dia telah membunuh dengan sengaja orang tua kami misalnya, kami nuntut dia dihukum mati, maka dia harus menyerahkan nyawanya. Tapi yang melaksanakan harus waliul amr, bukan sembarang orang, harus orang yang memang memiliki kekuasaan, memiliki wewenang untuk itu. Ini cara taubat. Nah kalau nggak ada kayak gitu gimana ya? Sudah, antum bertaubat dengan yang antum bisa lakukan. Ya minta maaf kek, bayar kek uang apa tebusan. Apakah caranya lah? Terserah bagaimana caranya. Ya. Karena nebus di sini lebih mudah dan lebih murah daripada nebus di sana. Bagi yang percaya kalau ada akhirat, kan itu masalahnya. Percaya nggak ada akhirat? Nggak percaya? Buktikan aja sendiri nanti. Tapi ketika sudah sampai di sana, hanya bisa gigit jari nanti. Ternyata bener ada akhirat ya. Kenapa saya dulu sembrono, main-main, kayak nggak percaya? Udah hilang kesempatan ketika itu. Makanya orang kalau nggak beriman dengan akhirat itu akan jadi manusia paling jahat di muka bumi. Betul-betul jadi penjahat kelas. Bukan cuma kelas kakap, kelas paus dia jahatnya. Ya, luar biasa, dia akan kejam, dia akan zalimnya luar biasa. Karena nggak ada yang mengerem dia. Dia mengira sudah selesai di dunia, selesai, nggak ada apa-apa lagi. Padahal tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Salat taubat itu dianjurkan, tapi bukan disyaratkan. Jadi kalau dibilang harus nggak, tidak harus. Kalau dia sudah melaksanakan syarat-syarat atau rukun-rukun taubat, menyesal, meninggalkan dosa tersebut, dan berjanji tidak ngulangi lagi. Kalau sama manusia ya dia harus bayarkan, dia harus kembalikan haknya, maka taubatnya sudah sah. Dia harus punya harapan Allah ampuni dia. Harus husnudzon begitu sama Allah. Jangan sudah taubat sesuai dengan aturan taubat dia masih suudzon sama Allah. Enggak boleh. Harus husnudzon. Allah itu Ghafurur Rahim, wa inni laghaffarun liman taba. Dan aku ini benar-benar mengampuni orang yang bertaubat. Wa amana wa amila salihan tsumma ihtada, bertaubat, beriman dan beramal saleh. Kemudian dia mengikuti jalan hidayah. Kita harus optimis. Kalau kita sudah bertaubat, kita harus optimis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi kalau salat sunnah taubat. 2 rakaat, kemudian dia minta ampun dalam sholatnya itu namanya sholat sunnah taubat. Didahului dengan wudhu yang sempurna. Bagaimana atau apa saja pengaruh indah kita dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah takdir ya. Ya, yang jelas dia akan merasakan musibah-musibah itu lebih ringan karena adanya iman kepada takdir. Musibah yang di luar kuasa dia untuk menolaknya itu akan terasa lebih ringan karena dia percaya ini Allah yang punya kuasa.
dan dia bisa menyikapi dirinya dalam menghadapi musibah tadi sehingga musibahnya menjadi peluang untuk mendapatkan pahala. Itu dengan sabar, dengan ihtisabul ajr. Sabar menerima takdir Allah yang memang itu benar-benar murni musibah. Bukan karena keteledoran dia, bukan karena dosa-dosa dia. Jadi yang diterima itu adalah akibat dari keteledoran, akibat dari dosa. Bukan dia itu pasrah dengan dosanya. Enggak. Dia menyadari ini semua musibah ini adalah hukuman Allah. Jadi dosa-dosa saya. Cuman karena sudah terjadi musibahnya, ya sudah dia pasrah. Tapi dia berusaha untuk memperbaiki diri. Teledor dia misalnya nih. Naik mobil ngebut, melanggar lampu merah, teledor enggak? Terjadi kecelakaan, kecelakaannya musibah. Dia pasrah ketika kecelakaan itu berakibat misalnya dia patah kaki atau harus diopnam di rumah sakit. Tapi penyebabnya ini dia harus taubat darinya, jangan diulang lagi. Jadi musibah itu sifatnya disikapi dengan ihtisabul ajr, mengharap pahala. Ya mudah-mudahan dengan ini dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang sengaja ingin mencelakakan diri kecuali orang enggak waras. Mana ada orang ingin sengaja mencelakakan dirinya, kan enggak ada toh. Kecuali orang yang memang sengaja ingin berbuat maksiat. Jadi salah satu pengaruh indah beriman kepada takdir adalah seseorang bisa memposisikan dirinya tatkala dia menghadapi musibah, dia tidak stres, tidak putus asa atau bahkan sampai bunuh diri sebagaimana orang-orang yang tidak punya keimanan terhadap takdir. Orang-orang yang hanya memiliki kepercayaan terhadap hukum sebab akibat, seperti orang-orang ateis misalnya. Contohnya orang-orang bangsa, ada bangsa tertentu di dunia ini yang memang mereka maju secara teknologi, tapi begitu gagal sedikit stres bunuh diri dia, karena dia merasa saya sudah berusaha, kok saya nggak berhasil, saya ini orang yang gagal, berarti dia akan bunuh diri. Lain dengan orang yang punya keyakinan bahwa usaha kita itu hanya sebagian dari sebab. Ada di balik usaha kita kehendaknya Allah, ini lebih dominan daripada usaha kita. Kita mau berusaha sekian jungkir balik seperti apapun, kalau Allah belum mengizinkan ya nggak akan berhasil. Sehingga dia tenang, hidupnya dia tidak di bawah tekanan, dihantui oleh kegagalan, enggak. Dia akan berusaha menempuh sebab-sebabnya, namun dia juga punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah sebab-sebab orang itu menyimpang? Sebab utamanya dua. Yang pertama karena jahil, tidak tahu mana yang benar sehingga yang dia ikuti adalah yang tidak benar, atau karena hawa nafsu. Kalau enggak ini, ya itu. Ada kali dia sudah tahu ini yang benar tuh yang begini sebenarnya, cuman kenapa dia mau ikuti? Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nanti saya kehilangan status sosial, nanti saya kehilangan pekerjaan, nanti saya diejek oleh teman-teman saya, nanti saya dituduh tidak setia dengan ajaran nenek moyang, nanti saya begini, saya begitu, bagaimana nasib saya nanti, saya harus kerja di mana. Ini penyebab-penyebab orang tidak mau mengikuti kebenaran alias menyimpang setelah dia tahu kebenaran itu. Makanya kebenaran itu mahal, hidayah itu mahal, harus butuh perjuangan. Kalau murah Allah kasih semua orang hidayah. Tapi karena mahal, Allah hanya kasih kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, yang siap dengan resikonya, karena dia tahu harganya. Antum tahu mutiara tuh susah nggak dapatnya? Susah, harus nyelam ya, buka-buka cari-cari kerang mutiara. Tambang emas kan susah juga, atau tambang berlian susah, makanya mahal. Ya, kalau murah, pasir, tanah di mana-mana ada, murah harganya, semua orang bisa ambil. Jadi yang mahal itu memang butuh perjuangan, selain istiqomah dan doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sabat, istiqomah. Baik, mungkin itu yang bisa ana jawab.
kuis. Udah capek anak ngomong dari tadi. Capek nih suara. Ya. Kuisnya nanti panitia aja deh ya yang bagi ya. Saya biasanya kalau bagi-bagi siapa yang anaknya paling banyak, siapa yang rumahnya paling jauh, siapa yang umurnya paling sepuh, atau yang paling muda yang datang ke kajian tapi dengerin, nggak ngobrol sendiri. Itu banyak ngobrol sendiri soalnya. Ya, yang paling muda tapi nyatet. Nah, itu perlu kita kasih hadiah. Ya, ntar nanti panitia aja deh yang bagi-bagi ya. Cukup ya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.